nggak kepikiran iklan sama sekali, tapi bisa loh gitu. Bisa. Walaupun sederhana kayak gitu. Jadi pertama modalnya tuh kecintaan dulu kali ya, kecintaan terhadap dunia literasi, terus kepedulian literasi di negeri ini yang lumayan kurang gitu kan. Siapa tahu dengan hadirnya ini mereka anak-anak jadi suka. Terus kami ingin memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk memegang media cetak. Hitam-hitam di pohon waru, jatuh gedebuk ternyata kamu. Majalah baru namanya seru, pamer ganteng yang jadi tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat literasi? Kembali kita bertemu di acara Cakap Literasi, sebuah acara yang menghadirkan berbagai narasumber hebat dan inspiratif, mengupas beragam hal terkait dengan dunia literasi. Telah hadir bersama kita seorang penulis buku cerita anak yang baru saja menerbitkan majalah yang sebagian besar kontennya ditulis oleh bocah-bocah. Anak usia maksimal 15 tahun. Padahal dari dulu yang namanya majalah anak mayoritas ditulis oleh orang dewasa. Nah, makanya nih kita undang pemimpin redaksinya untuk bercerita di sini. Adalah Mas Nur Hadi ya. Apa kabar Mas? Sehat? Halo Will, alhamdulillah sehat. Selamat ya. Baru lagi sama anak nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Ya lagi meluncurin abis ini ya, selamat ya sudah meluncurkan majalah seru edisi perdana. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan bahas nih. Berhasil terbit. Iya, saya bawa ini nih majalah seru nih, kelihatan ya. Terima kasih sudah dikirimin. Lupa bawa punya. Oke, ini kan sekarang kita kan ini ya, ketika banyak media cetak ambruk beralih ke digital, tapi tiba-tiba muncul majalah seru yang dijual secara cetak. Nah, sebenarnya latar belakangnya apa sih kemunculan dari majalah seru ini? Oh, pertama sorry ya kalau ada background anak nangis. Ya. Oke, latar belakang pembuatan majalah seru nih awalnya kan. Saya ini punya kelas penulis anak, namanya Akademi Penulis Anak gitu kan. Itu dimulai dari tahun November bulan Desember tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, selesai pelatihan menulis tuh, saya nawarin ke anak-anaknya, nih hasil dari latihan ini mau nggak dibukuin gitu kan. Ternyata pada semangat, mau terutama orang tuanya gitu kan, pada semangat. Akhirnya ya udah saya buatin lah, saya nge-layout, saya editin, saya bikin desain cover sendiri gitu kan. Ya. Sampai akhirnya ketika kelasnya selesai, bukunya pun jadi gitu kan. Bukunya juga aku nggak bawa lagi. ada. Nah, dari situlah terbesit pikiran saya, wah kalau misalnya setelah selesai dari pelatihan menulis saya dan mereka masih terus ingin menulis, kira-kira tulisan mereka bakal kirim kemana ya gitu kan. Kalau kirim ke penerbit pasti saingannya tuh udah banyak banget gitu kan, penerbit besar apalagi. Terus untuk kirim ke majalah Bobo, saingannya tuh pasti sama penulis-penulis dewasa kayak gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide, udah gue buatin media aja deh buat anak-anak. Jadi seandainya gue bikin majalah literasi buat anak, isinya cerpen, komik, puisi, dan lain-lain yang semuanya kontennya dibuat anak, kayaknya seru juga sih. Nah, itu sih awal mulanya. Dan gue nggak kepikiran soal media cetak banyak yang tumbang, media online bermunculan, nggak ada sama sekali. Pikiran awalnya cuman pengen ngasih ruang ke anak-anak untuk berkarya, gitu doang sih. Itu persiapan berapa lama tuh? Dari tiba-tiba muncul gagasan ide, persiapan ya kan harus ngumpulin ada kali dulu, hampir redaksi 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya, itu nyicil ngerjainnya ya? Jadi dapat kiriman naskah, pertama kali woro-woro kan, ayo bagi teman-teman
penulis cilik yang punya naskah kirim ke majalah redaksi majalah seru@gmail.com. Ada satu, wah senangnya bukan main, ada ngirim naskah gitu. Nah akhirnya dari naskah yang masuk kita baca layak apa enggak gitu kan. Soalnya bukan hanya kita terima langsung gitu aja, tapi kita kurasi dulu gitu kan. Seenggaknya oke lah menurut redaksi gitu. Nah jadi ada kiriman naskah, oke langsung di layout. Jadi tuh prosesnya nyicil, satu cerpen langsung di layout, satu cerpen langsung di layout, kayak gitu. Banyak gak sih? Dan prosesnya tuh 3 bulan. 3 bulan. Banyak yang kirim kemarin. Yang kirim banyak kemarin. Lumayan, tapi nggak terlalu banyak. Lumayan lah. Apalagi sekarang setelah terbit, udah mulai ada naskah yang ngirim-ngirim, penulis anak yang udah ngirim-ngirim gitu. Udah mulai dikenal kayaknya, alhamdulillah. Dapat sambutan hangat kayaknya ya. Tapi sebelumnya ada survei pasar dulu. Alhamdulillah banyak. Ada survei pasar dulu gak sih? Survei pasar, misalnya nih. Nggak ada ya. Udah langsung hajar aja ya. Bismillah gitu ya. Untuk survei pasar, motif awalnya emang bener-bener bukan bisnis sih. Kalau motif awalnya bisnis, mungkin langsung sebelum bikin langsung survei pasar gitu kan. Tapi kan ada tuh istilah apa sih, kanvas, bisnis kanvas ya. Sempet saya buat juga sih. Pokoknya nanti penjualannya itu ke orang tua, ke anak, ke guru, ke sekolah-sekolah tuh awalnya kayak gitu sih. Cuman nggak pakai survei bener-bener. Cuman murni emang buat ngasih ruang aja dulu deh. Mungkin insya Allah kalau emang ini bagus dan manfaatnya banyak, bisnis akan datang dengan sendirinya deh gitu. Mudah-mudahan supaya tetap jalan. Jadi memang kayak ini pertimbangannya kayaknya nggak banyak-banyak ya. Udah langsung aja keinginan yang ada langsung jalankan ya. Oke. Nah, iya beneran. Makanya sekarang juga 2 kali. Misalnya kalau masalah iklan gitu mungkin udahlah yang penting terbit gitu ya. Berarti kemarin ngandalin apa tuh? Kalau ada iklan berarti ngandelin apa, uang dari pemesanan? Kalau iklan bagaimana? Khawatirnya kan ngomongin iklan kan. Ini pertimbangannya tuh majalahnya tipis, cuma ada 32 halaman deh gitu kan. Nah kalau ada iklan banyak konten yang kepotong kayak gitu kan. Walaupun iklan mendatangkan uang, cuman kayaknya nggak dulu deh gitu kan. Nanti konten-kontennya kepotong sama space iklan, jadi kami putusin untuk nggak pakai iklan. Jadi duitnya dari mana? Murni dari pembelian para pemesan. Jadi kalau ada kepada teman-teman yang mesan, kami tim Majalah Seru makasih banget. Soalnya itu modal kami, itu modal awal malah dari PO. Tapi tetap ya, meskipun modal awal hanya dari belian ini ya, pemesanan ini, tapi tetap yang namanya penulis harus dihargai gitu ya, harus dikasih bayaran gitu ya, inilah yang lumayan lah ya. Iya benar. Setiap penulis di sini dapat bayaran, dapat bayaran. Nah, dan sudah dibayar. Sudah dibayar. Mulai dari perencanaan, terus lagi mulai dari perencanaan, terus lagi distribusi. Ada ini nggak semacam kendala gitu? Ini kan orangnya kan sedikit nih, ya, dari sisi redaksi, dari sisi distribusi, ada kendala nggak? Kendalanya tuh di distribusi gitu kan. Jadi di awal pembuatan tuh nggak kepikiran bagian distribusi tuh kayak gimana gitu kan. Cuman mikirin redaksi, promosi, terus keuangan. Nah, di kami tuh yang terselip itu bagian distribusi. Ternyata ada Mbak Di tuh ya. Saya kasihan sih, makasih banget sama Mbak Di. Karena sering ngelipet-lipetin gitu. Wah, iya kok jadi kerjaannya Mbak Di, kasihan juga gitu. Jadi nggak enak, mudah-mudahan Mbak Di dapat pahala. Mbak Vika juga. Jadi akhirnya banyak yang kerja-kerja rangkap. Maka ini akan saya jadikan bahan evaluasi ke depannya gitu kan, supaya enaknya gimana nih bagian distribusinya, pembagiannya tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Iya. Ya, itu tantangannya distribusi. Iya. Ini memang sangat menarik ya, ketika berangkat dari idealisme gitu, keinginan, terus ketika melihat pasar seperti ini ada masalah, langsung dihadapi gitu ya, diselesaikan gitu ya. Nah, ini kan ngelihat masalah yang ada, tantangannya ada,
kira-kira masih yakin gak nih nanti akan ada edisi 2, 3 dan seterusnya nih? Optimis gak nih? Optimis sih. Mudah-mudahan teman-teman juga pada semangat, walaupun mungkin duitnya dikit gitu kan, mungkin penghasilannya belum sewah di tempat apa gitu, tapi saya optimis dan kepingin majalah ini tetap jalan gitu kan, karena ternyata pertama animo, maksudnya masyarakat tuh suka gitu, terus ada yang bernostalgia sama majalah-majalah anak Tempo dulu gitu kan, ketika menerima Seru mereka jadi oh iya zaman dulu tuh ada tuh majalah untuk anak gitu kan. Dan di Indonesia sekarang mungkin baru majalah Bobo aja kan ya yang ada ya. Mungkin Mombi juga ada. Maksudnya khusus literasi tuh kayaknya masih sedikit banget. Nah, Seru tuh pengen hadir di situ untuk berkontribusi di negeri ini bahwa ada loh majalah literasi khusus untuk anak-anak gitu. Jadi mudah-mudahan aja edisi 2, edisi 3 tetap ada. Makanya bagaimana supaya edisi berikutnya tetap berjalan ya, idealismenya itu gitu, karena api kecintaan kami terhadap literasi untuk anak-anak tetap terjaga, jadi insya Allah tetap terbit terus. Amin. Amin, mudah-mudahan. Nah tadi kan bicara soal iklan ya, iklan itu kan sebuah sebuah energi ya buat sebuah penerbitan supaya bisa terus. Kan tadi misalnya kalau khawatir jumlah halamannya berkurang, kan nanti ketika misalnya ada iklan kan bisa aja tuh ditambahin kan jumlah iklannya. Nah kira-kira iya sih, ada strategi gak ke sana misalnya untuk mencari iklan, atau misalnya kan modelnya kan awalnya biasanya barter ya misalnya gitu ya. Untuk edisi kedua ini kira-kira ada ya? Belum 5 iklan. Belum ada kepikiran iklan, belum. Soal pengen tetap independensinya tetap terjaga gitu kan, dan orang-orang juga kayaknya senang aja kalau majalah polos tanpa iklan, walaupun pembaca mungkin nggak masalah ada iklan, karena siapa tahu dengan pemasukan dari iklan halamannya jadi nambah, terus kertasnya jadi lebih berwarna, mungkin nggak tahu ya, tapi untuk saat ini belum, mungkin kedepannya mungkin ya mungkin ada ke arah sana. Kalau untuk memperbagus majalah ini yang kenapa enggak gitu kan, tapi untuk saat ini kayaknya belum gitu. Atau jangan-jangan emang rencana nggak ada iklan ini? Nggak kepikiran iklan. Jadi sistemnya tuh bener-bener dari pembelian, retail, terus reseller, distributor, sama berlangganan. Itu aja sih sistem bisnis yang ada di majalah Seru kayak gitu. Bahkan mungkin opsi iklan belum ada, nggak ada. Bahkan mungkin dengan cara seperti itu ya, kerja bareng-bareng, mengandalkan pembelian, itu malah bisa membuktikan bahwa mungkin tanpa iklan pun media bisa terbit gitu ya, dengan idealisme gitu ya. Iya. Ternyata nggak kepikiran iklan sama sekali, tapi bisa loh. Bisa. Gitu. Walaupun sederhana kayak gitu. Jadi pertama modalnya tuh kecintaan dulu kali ya, kecintaan terhadap dunia literasi, terus kepedulian literasi di negeri ini yang lumayan kurang gitu kan, siapa tahu dengan hadirnya ini mereka anak-anak jadi suka. Terus kami ingin memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk memegang media cetak gitu kan. Selama ini kan media online semua, entah itu di apps, entah itu di web. Nah kalau pakai ini kan mereka megang-megang gitu kan, ada gamesnya juga dan macam-macam. Jadi itulah pengalaman fisik yang kami ingin berikan kepada teman-teman penulis anak atau pembaca buku anak di Indonesia. Ini kan sepertinya agak lengkap ya, ada cerpennya, ada puisinya, ada wawancaranya, ada jalan-jalannya gitu ya, bahkan ada komiknya ya, ada teka-tekinya. Nah, ini kira-kira ini yang menggodok konten ini siapa? Lo sendiri? Kalau di ide awal saya, tapi saya mah miskin gitu kan, cuman cerpen, puisi, komik, udah gitu lah. Nah ketika ketemu Mbak Di, ketemu Mbak Vika, ketemu Santi, ketemu Hedot itu akhirnya makin matang lagi. Mbak Di yang sering jalan-jalan ngusulin, udah kasih jalan-jalan gitu kan. Terus ada lagi kasih masukan, jangan tentang dunia tulis-menulis juga, tapi dunia yang dekat dengan anak, apa aja gitu. Mungkin nanti juga kami akan membahas games-games edukatif yang ada di
di aplikasi gitu kan untuk kami tampilkan di sini. Jadi kami berusaha menampilkan dunia yang dekat dengan anak akan kami hadirkan di majalah Seru kayak gitu. Jadi ternyata banyak kepala itu banyak manfaatnya. Iyalah, macam kolaborasi sekarang. Nah, berarti kira-kira mungkin akan ada pengembangan lagi ya, kontennya, rubriknya gitu ya. Iya. Apalagi Mbak Di kan pengalamannya kan banyak banget. Lagi dia pimretnya majalah Anida, jadi benar-benar majalah Seru tuh dapat masukan banget dari Mbak Di bagaimana cara kerja sebuah majalah, terus rubrikasinya tuh bagaimana dan lain-lain tuh dari Mbak Di sih semuanya kebanyakan. Thank you Mbak Di. Ya, tadi ya Mbak Rahmadiati Rusdi, editor majalah Seru ini. Iya Mbak Rahmadiati Rusdi. Oh bukan. Iya. Oke, ini mengenai strategi distribusi ya. Nah kan distribusinya itu kan ini ya berdasarkan pemesanan aja ya. Mungkin nanti ada rencana misalnya dititipkan kemana atau mungkin nanti ke distributor gitu. Ada nggak arah sana? Iya, pengennya gitu di setiap daerah gitu kan ada agen yang mau mendistribusikan ke daerah-daerah mereka gitu kan. Kami juga pengen banget majalah Seru ini hadir di berbagai daerah di Nusantara kayak gitu. Nah itu strategi mungkin akan ada agen deh mudah-mudahan. Strateginya gimana? Belum. Wah mantap ini. Tanpa perencanaan, tanpa strategi, yang penting ajar gitu ya. Ini. Iya kebetulan ya juga orangnya tuh impulsif. Iya. Spontan aja. Tapi ini keren. Ini keren banget ini. Gitu. Ini keren ini. Makanya harus didukung ini. Amin. Thank you. Iyalah, pengen banget dan mudah-mudahan dukungan dari para orang-orang itu yang melakukan pemesanan itu deh dukungan terbaik ataupun doa deh supaya tetap jalan gitu kan. Ini pas awal-awalnya desainnya tuh jelek, saya yang desain gitu kan. Akhirnya mungkin teman saya Hedot kasihan kali, ya Allah majalah anak kok desainnya kayak sastra koran gitu kali. Akhirnya sinilah gue yang layoutin kata dia gitu. Makanya dia beruntung banget gitu. Thank you Dot tuh. Akhirnya jadi kayak gini tampilannya. Ini desainernya juga bikin menarik gitu kan. Jadi apa yang kita lakuin aja dulu. Insya Allah ada orang-orang baik yang ngebantu kayak gitu. Mungkin juga terbuka untuk misalnya kolaborasi atau ada pihak misalnya di luar redaksi yang ingin membantu, bisa juga kali ya seperti itu ya. Jadi ada pola-pola baru apa dalam pengen banget gitu ya. Iya, malah impian saya tuh ingin ada anak-anak yang juga menjadi bagian dari tim ini gitu kan, entah itu bagian redaksi, entah itu bagian layouter, entah itu desainer. Pengen ada anak-anaknya yang berkontribusi di majalah ini. Jadi benar-benar ini majalah dari anak untuk anak kayak gitu. Kalau sekarang majalah dari orang tua untuk anak. Iya, bisa gak misalnya nanti kayak gitu anak-anak di berbagai daerah misalnya dikasih peluang untuk jadi kontributor atau koresponden gitu ya, bikin acara liputan misalnya terus dikirimkan ke majalah ini, kira-kira bagaimana itu? Pengen banget, asli pengen banget. Jadi dia tuh ngerasain bagaimana kerja menjadi seorang jurnalis, reporter kayak gitu kan, menjadi seorang jurnalis. Soalnya iya benar-benar. Pada pinter nulis itu anak sekarang gitu. Udah jago ya. Udah jago. Iya. Mudah-mudahan kedepannya ada anak-anak yang ikut gabung ke tim Seru gitu. Amin. Oke, berarti ada peluang nih buat Bapak Ibu yang anak-anaknya senang nulis, itu bisa gabung di majalah Seru ini ya. Iya betul. Pokoknya kami menerima berbagai kemungkinan yang ada gitu. Oke, sip. Oke deh, Mas Adi, makasih banget nih ceritanya. Mudah-mudahan majalah Seru ini bisa terus langgeng ya, edisi 2, 3, 4 dan seterusnya, dan bisa memberi warna bagi khazanah literasi tanah air. Amin. Oke, semoga sukses. Makasih. Iya, makasih juga Bel udah diundang di acara ini. Ya, amin, makasih juga doanya. Saya sebenarnya maaf nih sekedarnya aja gitu kan, baru nyampe pergi. Ya pengen nih sebenarnya ngobrol yang lain lagi, misalnya masalah cerita bergambar tuh ya,
lo kan banyak banget tuh udah menghasilkan buku loh. Fabel Mini. Terus tiap bulan. Oke, ntar ditunggu lah ya. Iya. Minta Kamu waktunya lagi nulis. begitu. Mungkin next bisa kali ya. Oke, siap. Siap, insya Allah. Oke. Oke. Oke, sobat literasi, demikian diskusi Cak Literasi dengan pemimpin redaksi majalah Seru. Ya, kita bisa sekali mendapat banyak manfaat dari diskusi ini. Mudah-mudahan sobat literasi mungkin juga nanti anak-anaknya bisa jadi kontributor di majalah ini. Terima kasih sekali lagi pada Mas Adi. Buat sobat yang belum subscribe kanal ini, silahkan di subscribe karena subscribe itu adalah gratis. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.